Program We4Chat yang diselenggarakan di Kabupaten Flores Timur atas kerjasama YPPS dan juga Oxfam di Indonesia, sebenarnya rohnya adalah bagaimana mendorong kepemimpinan perempuan, kelompok-kelompok minoritas seperti disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya untuk bisa menjadi pemimpin. Dalam kaitan ini kita lebih fokuskan kepada transisi energi yang adil. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kami menerjemahkannya dan melakukan koordinasi melalui kelompok-kelompok komunitas terkecil yang ada di desa. Jadi program ini diimplementasikan, disosialisasikan terlebih dahulu, lalu kemudian difasilitasi untuk pembentukan komunitas di setiap desa. Dan untuk dampingan kita sekarang sudah ada 6 desa dari 4 kecamatan yang kemudian keseluruhannya sudah ada 10 komunitas. Jadi ada 1 desa yang memiliki lebih dari 1 komunitas dampingan. Untuk kerja-kerja We4Chat ini sendiri tidak hanya berfokus dan melibatkan perempuan saja, tetapi kelompok rentan lainnya seperti disabilitas. Nah, untuk disabilitas sendiri ada beberapa komunitas yang memang sudah sangat intensif melibatkan teman-teman disabilitas ini sendiri. Seperti contohnya ada di Desa Bantala, mereka terlibat aktif di dalam memproduksi kopra putih, lalu kemudian memproduksi arang dan menghasilkan briket sebagai sumber energi alternatif bagi rumah tangganya. Sebenarnya tujuan dari pelibatan teman-teman disabilitas ini bukan dalam tanda kutip untuk mengeksploitasi ataupun mempekerjakan teman-teman disabilitas, tetapi tujuan utama kami itu adalah bagaimana bisa meningkatkan kemandirian dari teman-teman disabilitas ataupun kelompok rentan lainnya ya, seperti perempuan dan lansia. Kita mengharapkan dengan melibatkan mereka ada kemandirian yang mulai bangkit dari dalam diri mereka, sehingga untuk kedepannya itu mereka bisa lebih tangguh. Saya sebagai orang tua, anak saya bernama Firminus Damianus Regiliun. Dia berkebutuhan khusus. Anak saya itu kalau saya bawa kelapa dari kebun, saya simpan di rumah, dia pakai gerobak dorong bawa ke sini, simpan di tempat jemur. Lalu kalau koprak sudah kering, dia bekerja cungkil kelapa, membantu saya. Lalu kemudian untuk tujuan yang berikutnya adalah mengurangi ketergantungan. Kami berharap dengan mereka diberi kapasitas, ditingkatkan skillnya, diberi keterampilan, mereka bisa mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Saya sebagai orang tuanya Vin, seharinya dia membantu saya, apa saja dia buat kerja, masak, sapu,
Ya, namanya kerja perempuan itu semua yang dia kerja, membantu saya. Seperti contohnya untuk urusan ekonomi, mereka bisa menghasilkan sendiri dan ini terbukti dari keterlibatan teman-teman disabilitas sebelumnya yang mereka tidak punya penghasilan, tapi dengan memulai usaha untuk menghasilkan kopra putih, menghasilkan arang dan juga briket. Nah ini mereka pelan-pelan sudah mulai mempunyai penghasilan sendiri, walaupun belum rutin dan belum banyak. Terkait dengan dilibatkannya ada disabilitas ini sangat membantu mereka, karena ketika kami bekerja mereka juga ada di situ, itu kami dampingi mereka dan mereka dengan sendirinya juga mau bekerja sama sehingga mereka juga tidak merasa minder lagi, tetapi kami berkumpul sama-sama dan bekerja sama-sama, mereka bisa membantu orang tuanya meningkatkan ekonomi dan juga sebagai anggota ketua kelompok kami rasa bahwa terbantu untuk mereka ini bekerja sama dengan kami. Dan untuk tujuan yang berikutnya meningkatkan kualitas hidup. Gitu ya. Kalau misalnya secara kemandirian mereka sudah tangguh, lalu kemudian secara ketergantungan mereka tidak lagi banyak tergantung, nah di sini kualitas hidup mereka juga pasti akan meningkat. Gitu. Nah ini yang menjadi harapan kami dan juga tentunya harapan besar program di mana perempuan, teman-teman disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya itu mereka menjadi berdaya.